Baiklah, kita lanjut lagi ya ke sudut berelasi selanjutnya. Ini materi lanjutannya ya. Ini tadi kuadran 2 sudah ya, kuadran 1, 2 sudah, sekarang kuadran 3. Kuadran 3 ada dua relasi juga. Yang pertama 180 tambah alfa, yang kedua itu 270 kurang alfa. Nah, saya akan ambil dulu gambarnya ya. Copy paste. Iya. Ini dulu ya. Saya crop dulu. Ya, kita bikin dia sedikit lebih mepet. Nah, itu dia. Ya, masih menggunakan segitiga dan sudut alfa yang sama dengan yang tadi ya, masih sama itu. Sebentar, ini ada yang ketinggalan sepertinya. Oke. Jadi alfa sebagai sudut dasar itu kita gunakan terus, makanya masih sama. Nilai alfa itu sama, sisi depan, samping, dan miring itu tetap sama, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Yang nanti kita jadikan gini nih, karena yang mau diamati itu yang sudut beta ya. Sudut beta yang akan kita cek nilai trigonometrinya. Nah, ini sudah saya update gambarnya. Alfa, depan, samping, miring. Sekarang 180 tambah alfa itu begini. Ini kan 180. Ini alfa ya, kalau ditambahkan jadinya segini. Sampai ke ujung sini nih. Nah, ini saya sebut sebagai beta ya. Pendefinisiannya bagaimana? Yuk kita hitung sama-sama sekarang. Nah, ini supaya tidak hilang jejak ya. Supaya tidak hilang jejak, kok geser ini. Sebentar ya. Saya geser dulu. Karena ini formatnya ini harus hati-hati nih. Supaya nyaman dibaca oleh pembaca ya, supaya pembaca merasa nyaman. Ini saya geser dulu. Saya harus atur dulu ini. Jadi alfanya itu masih tetap pakai yang itu ya, depan, samping, dan miring. Oke. Terus sebentar ya, saya atur posisinya ya. Di situ mau tidak ya? Oh, ternyata bisa. Nah, ini saya geser. Iya. Itu alfa ya. Kita belum bahas yang beta loh ya. Saya mau cek dulu. Nah, kita lihat beta sekarang. Jika kita memandang dari sudut beta, kita identifikasi lagi depan, samping, miringnya. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Saya geser dulu karena ini gambarnya memakan space yang cukup banyak ya. Ke arah bawahnya dia banyak karena gambarnya memang besar ya. Sebentar ya. Nah, perhatikan bahwa di kuadran 3 itu juga tanda itu sudah tidak lagi positif semua. Bahkan ini ekstrem, kok ekstrem sih? Ini negatif semua ya. Kuadran 3 itu negatif semua. Absisnya negatif, koordinatnya negatif. Kalau kalian lupa, silahkan lihat yang di atas ini. Nah, ini sudah jelas ini. Kuadran 3. Ini nilai X-nya negatif. Nilai komponen Y-nya negatif juga.
sama-sama negatif. Ini ya, jadi kalian bisa lihat yang di gambar ini, gambar di awal ini bisa kalian cek. Nah ini ya, ini sengaja tidak saya hilangkan nilai bilang pada sumbu koordinatnya ya, supaya kalian bisa cek kalau lupa ya, kok bisa minus gitu ya misalnya gitu. Berarti ini sisi depannya negatif Y, sisi ininya sampingnya negatif X, tetapi yang lain tetap. Nah, kita akan analisis lagi. Ini akan saya copy saja ya. Kita copy dan paste. Oke, sudah itu. Oke. Nah, saya turunkan saja ya, supaya lebih enak dibaca gitu ya. Karena kalau terlalu nempel-nempel itu juga kurang pas ya. Oke, saya crop dulu ya, ini biar ada ruang ya, supaya ada space tambahan itu. Nah, oh, tapi di sini 180 plus alpha loh ya, bukan minus lagi, plus alpha. Saya copy paste dulu. Jadi analisisnya tetap seperti itu ya. Analisisnya seperti itu. Mungkin kalian akan bingung kenapa kok ngambilnya di situ gitu ya. Karena gini, pendefinisian nilai trigonometri itu harus selalu berdasarkan segitiga siku-siku seharusnya. Tetapi kan kalau dia tidak di kuadran satu, tidak bisa dibuatkan siku-siku misalnya, ya kita harus melakukan sesuatu bagaimana supaya dia siku-siku gitu. Ya agak rumit juga kalau dijelaskan. Nah, sekarang gini, kita hitung ya, sinus 180 plus alfa atau sinus beta itu. Berarti depannya itu negatif ya, negatif Y. Ya berarti otomatis di sini jadi negatif sinus ya. Negatif sinus. Samping miring ya, sampingnya negatif X. Oke. Tangan. Nah, ini depannya negatif Y. Negatif bagi negatif ya hasilnya positif ya. Negatif Y bagi negatif X. Seperti itu. Kosekan. Miring bagi depan. Depannya itu kan minus Y. Ini ya. Sehingga hasilnya di sini nanti minus juga. Miring bagi samping. Sampingnya minus X. Oke, tetap ya. Sama ini ya, kotangan samping depannya itu negatif, berarti negatif bagi negatif positif. Ini adalah hasilnya ya. Ternyata yang ke belakang ini malah tidak terlalu lama ya. Oke, berarti kita sudah dapat ke 6 nilai dasar trigonometri ya. Kalian bisa lihat polanya lagi, ternyata ini nggak berubah juga ini kalau pakai 180. Tetap dia ya, sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangan tetap tangan, dan seterusnya. Berarti perbandingannya itu sebanding dia, tidak menggunakan penyesuaian fungsi. Kalau pakai 180 ya, mau 180 tambah 180 kurang, itu tidak ada pengaruhnya. Nah, ini saya akan lanjut lagi nih. Kurang. Yang positif itu tangan ternyata di kuadran 3 ya. Bukan kosinus ya. Mungkin kalian karena biasa dengar sinus, kosinus, tangan, kalian mungkin akan berpikir kuadran 3 itu pasti punyanya kosinus, bukan ya. Itu punya tangan. Nah, ini ringkasannya ya. Ini ringkasannya. Oke. Ya, supaya tidak terlalu lama, saya rasakan saya cukupkan saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ini materinya. Ini saya sudah ringkas ya. Saya siapkan ringkasannya dalam bentuk kotak ini supaya mudah untuk dibaca ya, tidak terlalu panjang seperti ini. Oke, kita akhiri dulu. Ini relasi di kuadran 3 ini saya sebut saja bagian 1. Ya, kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Ini spoilernya apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah yang 270 kurang alfa. Kita tunggu video selanjutnya ya.